Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan saya. Tentunya juga bagi kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita mengangkat hati kita, mengangkat pujian kita kepada Tuhan, pengagungan kita. Karena hanya Yesuslah yang layak dipuji, hanya Yesuslah yang layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah-rumah saat ini, yang sedang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terimalah segala pengagungan kami Tuhan. Terimalah segala hormat kami Tuhan. Segala kemuliaan kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sejenak kita merenungkan kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu Yesus. Segenap jiwa kami mengagungkan akan Engkau Tuhan. Tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami seluruh, oh Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami semua ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa segala pujian kami, membawa doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami mengalami mujizat-mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa. Kami siap menaikkan pujian kami, penyembahan kami lebih dalam lagi kepada Tuhan. Berkaryalah Engkau Roh Kudus, menguasai setiap kami, menyentuh setiap hati kami Bapa, sehingga urapan Tuhan terjadi atas kehidupan kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian ini. Kita bersama-sama kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oh haleluya Yesus. Kami menyembah Allah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Allah kita Allah yang dahsyat luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
Dengan lembut kita angkat pujian ini, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah yang dahsyat. Mari sembah Tuhan, mari mengangkat suara meninggikan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Oh haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, terimalah segala pengagungan kami Tuhan, terimalah segala hormat kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Kau segalanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku menyembah Layak hidup, ku menyembah Yesus dahsyat. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, inilah hati kami Tuhan, ini segenap hidup kami Yesus, kami berikan kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima segala pengagungan kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mau katakan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami saat ini Tuhan. Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pengagungan kami Tuhan. Terimalah segala hormat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib-ajaiblah Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah dibiarkannya orang benar itu goyah. Oh Tuhan Yesus, Engkau selalu ada, baik di dalam setiap musim kehidupan kami saat ini Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, kubu pertahanan kami ya Tuhan Allah kami, kekuatan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Oh Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami
kami puja Engkau Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan karena sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dialah yang bertahta di atas segala pujian. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja.
serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Dengan iman katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Semua Engkau dapat lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Terimalah segala pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kelepasan. Tuhan kami memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Oh Yesus, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Karena kekuatan, Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Pelayanan firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami bisa ada hingga pada saat ini, semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Bantu kami untuk mengerti Bapak, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri benih kebenaran firman-Mu dari kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan kami akal yang sehat, pikiran yang jernih, logika yang baik di bawah otoritas Roh Kudus Bapa. Dan kami siap sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puja nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Ya, pada saat ini tidak terasa sudah 1 bulan lebih kita beribadah di rumah. Namun jangan sampai ini mengurangi sukacita kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, meskipun kita dipisahkan oleh tempat, oleh jarak, ya, namun kami yakin dan percaya, ya, kuasa Tuhan, Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Dan kita yakin dan percaya juga pada saat ini Roh Kudus akan bekerja. Kami dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, ya, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kami rindu
mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Ya, Daniel pasalnya yang ketiga. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Kita akan baca 3 ayat saja pada pagi hari ini. Ya. Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Baik, nah kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kisah Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat mereka diminta untuk menyembah patung yang disembah oleh raja pada saat itu, mereka menolak. Ya, dan bahkan kalau kita melihat di ayatnya yang ke-16, ya di sana dikatakan lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka sama sekali ya tidak memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk kuasa kegelapan. Tidak ada tawar menawar. Pada saat mereka dihadapkan dengan berhala, tidak ada tawar menawar. Integritas ketiga orang ini sangat-sangat teruji. Ya. Mereka dihadapkan dengan pilihan yang begitu berat. Jika mereka tidak menyembah, maka mereka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Sehingga akhirnya ya, mereka pun dilemparkan. Namun sebelumnya kita melihat di ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang Raja, ya Raja. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan sanggup untuk meluputkan mereka dari perapian yang menyala-nyala? Meskipun kita tahu ending dari kisah mereka Bapak Ibu. Namun ada hal yang menarik yang bisa kita petik dan kita pelajari dari kisah ketiga tokoh Alkitab ini. Pada saat Tuhan menolong mereka, ya, Tuhan tidak menghindarkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan tidak menghindarkan mereka, tetapi Tuhan memberi kekuatan bagi Sadrak, Mesak dan Abednego untuk melewati perapian yang menyala-nyala. Bahkan ya kalau kita membaca yang seterusnya, Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Pada saat mereka sudah ada di dalam perapian yang menyala-nyala, kemudian Raja melihat yang ada adalah 3 orang di dalam. Tapi pada saat Raja melihat, oh ternyata ada 4 orang. Bahkan di sana dikatakan seperti anak dewa. Ada 4 orang. Ya. Siapa lagi kalau bukan malaikat Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Tidak ada kompromi. Ya, mereka sudah membuat pilihan, tidak ada kompromi untuk dosa, tidak ada kompromi untuk penyembahan kepada berhala. Ya, tidak ada gunanya. Nah, kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan untuk agar kita ya Tuhan tidak izin agar kita sebagai orang percaya ya untuk tidak terima pencobaan Bapak Ibu. Ya. Biarlah kita ada di posisi yang enak-enak saja. Tapi bukan seperti itu cara kerjanya Tuhan. Kita melihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Tuhan tidak menghindarkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan dikatakan api itu dipanaskan 7 kali lipat daripada biasanya. Bahkan orang-orang yang mengangkat mereka, mengantar mereka ke perapian itu, mereka hangus terbakar karena api yang sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat, sangat-sangat panas tersebut. Namun Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Kita ada di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Ya, tidak jarang kita melihat di media massa, di berita-berita online, bagaimana kelaparan terjadi sana sini, banyak orang di PHK, terjadi kesusahan ekonomi, ya, yang luar biasa terjadi di bangsa kita, bahkan terjadi di dunia ini, ya.
Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk kita dapat melewati masa-masa sukar ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kalau secara ego kita Bapak Ibu, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita maunya sekarang Tuhan singkirkan sakit penyakit ini dari Indonesia, dari muka bumi ini. Kalau bisa detik ini, jam ini, Tuhan singkirkan penyakit itu. Ya, tapi bukan seperti itu cara kerjanya Tuhan. Ya. Namun Tuhan akan memberikan kita kekuatan meskipun sakit penyakit sampar ada di sekeliling kita. Ya. COVID-19 ada di sekeliling kita, Corona ada di sekeliling kita. Tuhan memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Pada saat kita lakukan bagian kita. Bagian kita adalah apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagian kita adalah ya melindungi diri kita semaksimal mungkin, ikut arahan dari pemerintah. Nah, di sini kita melihat bahwa cara kerjanya Tuhan, ya. Pada saat kita berdoa, Tuhan, lalukan virus ini dari bangsa kami. Lalukan penyakit ini, ya. Bukan detik itu juga Tuhan lalukan. Namun Tuhan berikan kita kekuatan. Apapun yang menjadi permasalahan kita pada saat ini, ya. Mungkin bukan tentang sakit penyakit ini, ya, mungkin tentang perekonomian kita. Ya, mungkin tentang masalah-masalah yang lain. Ya. Hanya hal mudah bagi Tuhan untuk dapat ya melalukan sakit penyakit ini dari bangsa kita, tetapi bukan itu cara kerjanya Tuhan. Ya. Saya rindu agar kita membuka Alkitab kita. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya ke-9. Injil Yohanes pasalnya ke-9 Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 9 kita akan baca 3 ayat mulai dari ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan membacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, kita melihat kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, pada saat ada yang menderita sakit penyakit apalagi kusta, ya. Mereka menganggap bahwa orang ini dikutuk oleh Tuhan. Bahwa orang ini sudah berdosa. Ya. Namun kalau kita melihat di sini bagaimana orang yang buta sejak lahirnya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana murid-murid Tuhan bertanya kepada Yesus sendiri. Ya, siapa yang berbuat dosa? Mengapa orang ini bisa buta? Apakah orang tuanya sudah berdosa kepada Tuhan atau dia sendiri yang berdosa? Kalau kita perhatikan di sini, murid-murid mulai menghakimi Bapak Ibu. Ya, murid-murid ini menghakimi orang yang sedang sakit ini. Tidak ada pilihan lain, hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak orang tuanya yang berdosa, berarti orang ini yang berdosa. Ini adalah murid-murid Yesus yang mengiringi perjalanannya Tuhan. Ya, mereka belajar langsung kepada Yesus, tetapi mereka menjadi penghakim, menjadi pendakwa. Kita sebagai orang-orang percaya, apa posisi kita pada saat ini? Apakah kita menjadi orang yang menghakimi orang lain, atau kita yang orang yang sedang buta sejak lahirnya, kita tidak tahu. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya pada saat ada keluarga kita, ada orang-orang yang terdekat kepada kita, ada orang yang kita kenal, pada saat ini mereka mungkin kesusahan ekonomi, mereka mungkin kena sakit penyakit, Tuhan izinkan mengalami pencobaan. Kita sebagai orang yang sudah lama mengenal Tuhan, kita mulai menghakimi. Jangan-jangan dia berdosa. Jangan-jangan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dia lakukan. Ya. Karena ya, pendakwa itu adalah sifat dari kuasa kegelapan. Ya, adalah sifat dari iblis. Jangan sampai kita menggantikan posisinya iblis Bapak Ibu Saudara.
Ya. Jangan sampai kita menjadi pendakwa, jangan sampai kita menghakimi orang lain. Ya. Kalau kita melihat di sini apa jawab Yesus? Ya. Jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Jadi tidak selamanya pada saat kita mengalami pencobaan, mengalami musibah, mengalami hal-hal yang membuat kadang-kadang kita merasa tidak mampu, bukan karena kita berdosa. Ya. Namun agar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui persoalan kita. Karena mujizat itu pasti terjadi di padang gurun. Tidak ada mujizat yang tidak terjadi di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita pada saat ini mengalami pencobaan, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, itu artinya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan kita. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan ada kesaksian yang luar biasa yang muncul dari setiap pencobaan yang kita lalui. Justru jangan sampai kita yang sakit, kita yang mendakwa diri kita sendiri. Ya, salah apa saya? Kenapa hidup saya selalu sial? Ya, salah apa saya? Ya, kenapa ekonomi kami sulit? Bukan kita yang salah, bukan orang lain yang salah. Semua itu Tuhan izinkan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena pada saat Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan, di situ akan muncul kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Ya, Tuhan mau menyatakan mujizat, tapi kita harus lewati padang gurun terlebih dahulu. Ya. Apalagi di masa-masa sukar pada saat ini. Stok makanan di rumah masing-masing mungkin sudah sangat-sangat menipis. Justru disitulah Tuhan ingin menyatakan mujizatnya kepada kita. Ya. Jangan menjadi penghakim untuk saudara-saudara kita. Ya. Tapi mari kita saling tolong menolong, ya. Di dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya. Jangan seperti murid-murid Tuhan, mereka mengerti firman, tetapi mereka tetap menghakimi orang yang buta sejak lahir. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Tuhan rindu kita menjadi orang yang menolong orang lain, bukan menghakimi. Orang yang memberi kekuatan, bukan yang mendakwa. Kalau itu ada di posisi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, itulah orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diminta oleh Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita sakit mengucap syukur. Ya. Kita ada dalam pencobaan mengucap syukur. Ya. Inilah istimewa kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal yang tidak semua orang sanggup melakukannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua baik. Ya, sebagai orang percaya semua baik. Tuhan izinkan kita melalui pencobaan, itu baik. Ya, untuk apa? Untuk melatih rohani kita. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita, itu baik. Makanya mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak panjang kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Namun melalui kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat singkat, kita belajar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana cara kerjanya Tuhan untuk menolong mereka. Tuhan tidak meluputkan mereka, atau Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan tetap izinkan mereka untuk ada di dalam api itu. Dan Tuhan membuat mujizat di dalam api, Bapak Ibu. Ya. Tuhan membuat mujizat di dalam api yang dipanaskan 7 kali. Itu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Pencobaan yang kita alami mungkin ini 7 kali lebih berat daripada biasanya. Namun di situ Tuhan ingin mengadakan mujizat. Tuhan ingin mengadakan mujizat, semakin berat permasalahan kita, maka semakin besar mujizat yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Mari pada saat ini, seberapa kita yang menyaksikan video ini, menyaksikan tayangan ini, kita mengucap syukur. Tuhan izinkan adanya penyakit corona. Ya, karena Tuhan ingin melakukan mujizatnya bagi bangsa kita, bagi dunia ini. Kita berdoa agar penyakit ini segera berlalu dari bangsa kita, dari dunia ini. Tapi kita lebih berdoa lagi kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melalui setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kami sebagai hamba Tuhan terus setiap hari kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan sampai ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan. Ya. Jangan sampai ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mulai putus asa. Kalau orang di luar sana sudah mulai stres pada saat kekurangan makanan, ya, sudah mulai kehilangan akal sehat. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Di hari Minggu ini kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami bisa ada semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang ada di GPD Philadelphia Tanjung Salor atau bagi siapa saja yang menyaksikan tayangan video ini. Kiranya dari tempat ini kami berdoa Tuhan memberkati Bapa. Berkat rohani, berkat jasmani menjadi bagian umat-umat-Mu. Pagari umat-umat-Mu dengan malaikat-Mu dari sorga. Segala jenis sakit, penyakit, sampar, menular yang ingin merusak kesehatan umat-umat Tuhan. Tuhan halaukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau siapa saja yang sakit pada saat ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan mencuri sukacita yang ada kepada kami Bapa. Ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka begitu berintegritas dalam mereka menyertai, mengikuti Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada mereka begitu luar biasa. Api yang dipanaskan 7 kali. Di situ Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Semakin besar api itu, semakin besar mujizat yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu adalah manusia terbatas. Namun kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kuasa akan memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan yang singkat yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Pengumuman bagi kita, selama minggu ini kita belum adakan kegiatan ibadah, ya kita tunggu arahan dari pemerintah. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur, jangan kehilangan sukacita di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini. Ya, tetap andalkan Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya di setiap pencobaan yang Tuhan izinkan ada mujizat yang besar yang ingin Tuhan kerjakan. Puji nama Tuhan. Ini pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada pemimpin pujian dan tim pelayan yang melayani pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman yang sudah kita terima pada saat pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita terima menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, menjadi penopang dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita menjadi seperti apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati juga hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya sukacita tetap ada dalam kehidupan kita sampai pada saat pagi hari ini. Dan kita masih akan meninggikan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, baik yang ada di rumah-rumah saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua dilawat Tuhan, sudah menerima berkat jasmani dan rohani dari Tuhan, melimpah dalam kehidupan kita, selalu dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dan
Pada saat ini kami sampai di penghujung ibadah online kami Tuhan. Kami dipisahkan oleh jarak dan tempat. Namun kami berdoa kepada Tuhan. Terus ikat kami dengan tali kasih yang daripada Tuhan. Agar kami saling menguatkan, kami saling mendoakan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap petugas-petugas medis yang ada di barisan terdepan untuk menangani sakit penyakit yang ada Bapak. Kiranya Tuhan memberikan kesanggupan dan sukacita. Jangan ada yang tertular Bapak. Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan bagi bangsa ini yang ada di barisan terdepan. Tuhan perhitungkan apa yang sudah mereka kerjakan untuk pasien-pasien yang ada. Tuhan berkati keluarga mereka, berkati setiap petugas-petugas medis, dokter, perawat yang ada Bapak. Siapapun yang bekerja, Tuhan balas memberkati. Perekonomian bangsa kami Indonesia Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan Bapak. Demikian juga gereja-gereja pada saat ini yang masih kosong Tuhan. Kami yakin dan percaya suatu saat gereja-gereja ini akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang datang untuk mencari Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Semakin besar pencobaan yang kami lalui pada saat ini, semakin besar mujizat yang akan Tuhan kerjakan di dalam pencobaan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang mulai mundur daripada Tuhan, Tuhan tarik kembali dengan tali cinta-Mu Bapa. Yang menempuh pendidikan, Tuhan berikan hikmat kecerdasan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa yang sedang bekerja, Tuhan berkati apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat-Mu selama itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan jadikan semuanya itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap berikan kami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di seluruh penjuru bumi ini Bapak. Dari setiap denominasi gereja yang ada, Tuhan jadikan kami sehati. Tuhan jadikan kami satu, kami sepakat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah virus corona ini Bapak. Meskipun kami hanya melayani Tuhan sebagai pendoa, kami melayani Tuhan di bidang dunia online Tuhan, namun ini tidak membatasi kuasa Tuhan kepada kami Bapak. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati dalam kami mengerjakan Injil keselamatan yang ada di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, masing-masing kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Kami akhiri ibadah online kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puja nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita selesai. Tetap jaga sukacita, tetap berdoa, tetap bersekutu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang tetap ada di rumah. Tetap ikuti aturan arahan dari pemerintah setempat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Haleluya.